Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NIM A0320509. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungisida nabati. Langsung saja pada materi saya, itu pengertian fungisida nabati. Secara bahasa Indonesia, fungisida berasal dari bahasa gabungan, yaitu dalam bahasa Yunani, yakni fungus yang berarti jamur dan ceodes yang berarti membunuh. Secara istilah umum, fungisida dapat diartikan sebagai suatu senyawa kimia yang dapat digunakan untuk menghambat dan mengendalikan pertumbuhan atau bahkan membunuh jamur penyebab penyakit tanaman. Senyawa dalam fungisida yang bersifat penghambat pertumbuhan tanpa membunuh jamur disebut sebagai senyawa fungistik. Sedangkan pada virus atau mikroplasma, antibiotik yang memiliki sifat menghambat pertumbuhan jamur lebih tepat disebut remision. Potensi fungisida nabati sebagai pengendalian OPT. Penggunaan pestisida kimia pertama kali diketahui sekitar 4.500 tahun yang lalu, yaitu pemanfaatan asap sulfur untuk mengendalikan tungau di Sumeria. Sedangkan penggunaan bahan kimia beracun seperti arsenik, merkuri, dan serbuk timah diketahui mulai digunakan untuk pemberantasan serangga pada abad ke-15. Jenis-jenis fungisida nabati. Yang pertama, fungisida non-sistemik, fungisida kontak, fungisida residual protektif. Sama halnya seperti insektisida, fungisida non-sistemik tidak dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua, fungisida sistemik diabsorpsi oleh organ-organ tanaman dan ditransfusasikan ke bagian tanaman lainnya lewat aliran cairan tanaman. Bisa didistribusikan ke atas, yaitu dari akar menuju daun. Bisa juga didistribusikan ke bawah, yaitu dari daun menuju akar. C. Perlindungan tanaman dengan menggunakan fungisida nabati. Pencegahan berarti melindungi tanaman, baik bahan perbanyakan benih, bibit, dan sebagainya. Tanaman di lapangan, baik di persemaian maupun di areal tanaman ataupun di kebun, maupun hasil panen yang masih di lapangan sesudah dipanen, selama pengangkutan, pengolahan, panen, selama pengerjaan hasil, penyimpanan, ataupun selama pemanasan dari segala macam gangguan yang disebabkan oleh OPT. Yang kedua, pemberantasan berarti melindungi tanaman dari hama OPT dan gulma yang telah menyerang, bahkan merusak atau menimbulkan persaingan yang negatif, baik terhadap bahan perbanyakan tanaman di lapangan, di persemaian, maupun hasil panen yang masih di lapangan atau sebelum dikerjakan, selama pengangkutan, pengerjaan, atau pemasaran sebelum dikonfirmasikan. Yang ketiga, pengobatan berarti mengobati tanaman yang sakit akibat terinfeksi patogen. Sasaran tanaman sakit atau bagian tertentu tanaman yang terinfeksi patogen. Tujuan untuk menyembuhkan tanaman dari penyakit. Pengobatan dapat dilakukan dengan memakai obat atau bahan kimia lainnya seperti pestisida. Kelebihan dan kekurangan fungisida nabati. Mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan, ramah lingkungan, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Yang ketiga, tidak meracuni dan merusak tanaman. Terus dosis yang digunakan tidak terlalu mengikat dan berisiko, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Namun demikian, fungisida nabati juga memiliki kekurangan,
ya itu cepat terurai daya kerja daya kerja lambat, sehingga aplikasinya harus lebih sering, tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, kurang praktis karena harus membuatnya terlebih dahulu, dan waktu yang dibutuhkan pun agak lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.